Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mengucapkan terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kembali lagi dari Tawis Hendra Geger. Pesan, lanjutkan bosku. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mengucapkan terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Icikiwir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3200-3202. Liga Penyegelan Iblis. Itu adalah istana megah dan indah yang menjulang tinggi ke langit. Disinilah Thomas Zuo, pemimpin Liga Penyegelan Iblis, tinggal. Pada saat ini, Thomas Zuo, dengan mata sedikit tertutup, sedang duduk bersila di aula utama, menyerap energi spiritual murni yang datang dari bawah tanah. Dan di bawah aula utamanya ada kota bawah tanah yang luas, tempat ratusan pembudidaya iblis tinggal. Segera, terdengar suara langkah kaki, dan Thomas Zuo perlahan membuka matanya. Seorang pria parubaya berjalan dengan hormat di depan Thomas Zuo, lalu membungkuk dan berkata, "Pemimpin, 5 elemen iblis surgawi, kami hanya memulihkan Suisa dan Dukuisa. Yang lain seperti Master Cabang juga mengalami kejadian yang tidak terduga. Mereka mati, dan bahkan pemimpin cabang pun terbunuh." Thomas Zuo bertanya dengan cemberut. "Ya, pemimpin cabang bernama Fausto Ye juga mati, dan dia dibunuh oleh seorang pria bernama Dev Chen, termasuk beberapa tetua cabang. Dan 5 elemen iblis surgawi juga dibunuh oleh orang bernama Dev ini," kata lelaki tua itu dengan cepat. "Dev Chen." Mata Thomas Zuo berkilat dingin, "Apakah Anda punya informasi tentang orang ini?" "Kembali ke pemimpin, saya sudah menyelidiki orang ini, dan semua informasinya ada di sini." Pria parubaya itu berkata, mengambil tangannya. Dia mengeluarkan batu rune rekor dan meletakkannya di depan Thomas Zuo, dan kemudian melanjutkan, "Orang bernama Dev Chen ini tampaknya muncul di dunia surga dan manusia dari udara tipis. Catatan sebelumnya tidak dapat ditemukan sama sekali. Semua bawahan curiga bahwa dia datang dari tempat lain. Dia datang untuk menghadapi dunia surga dan manusia. Dan orang ini dapat bertarung melampaui level. Dia dapat mengalahkan biksu tingkat kedua di alam kesengsaraan transendensi hanya dengan alam tubuh komposit tingkat 8. Dia juga mengetahui berbagai mantra jimat dan tubuhnya kebal terhadap semua racun. Dia seharusnya lebih kuat lagi. Dia berasal dari dunia alam yang lebih tinggi." Thomas Zuo tidak berbicara, tetapi dengan lembut meletakkan tangannya pada catatan di batu rune, dan segera informasi Dev muncul di benaknya. Kecepatannya sangat cepat. Dalam waktu kurang dari sebulan, dia mampu maju ke beberapa alam berturut-turut. Orang ini memang agak luar biasa. Thomas Zuo sedikit mengernyit, "Pernahkah Anda mempertimbangkan bahwa alasan mengapa orang ini begitu kuat adalah karena dia adalah reinkarnasi?" "Reinkarnasi?" Pria parubaya itu tertegun, lalu menggelengkan kepalanya. "Pemimpin, reinkarnasi biasanya terjadi di keluarga besar dan sekte. Jika seorang tetua keluarga gagal naik, jejak jiwanya akan tertinggal untuk terlahir kembali di antara anak-anak keluarga. Tetapi menurut penyelidikan saya, Dev ini sepertinya tidak memiliki latar belakang identitas, dia juga tidak memiliki latar belakang identitas apapun. Tidak ada yang disebut keluarga, jadi tidak mungkin dia menjadi orang yang bereinkarnasi, dan dia tidak memiliki cara untuk membangkitkan tubuh yang bereinkarnasi." Setelah mendengarkan kata-kata pria setengah baya itu, Thomas Zuo terdiam, dan setelah beberapa saat dia berkata, "Bawalah Suisa dan Dukuisa untuk menemuimu." "Aku." Begitu pria parubaya itu melambaikan tangannya, Suisa dan Dukuisa masuk dengan gemetar. Mereka tidak mematuhi perintah Thomas Zuo, dan sekarang setelah mereka ditangkap, mereka pasti tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Begitu mereka melihat Thomas Zuo, mereka berdua langsung berlutut dan bersujud di lantai. Thomas Zuo memandang Suisa dan Dukuisa dengan dingin, dan berkata dengan suara suram, "Kamu mendapat perintah, kenapa kamu tidak buru-buru kembali secepat mungkin?" Keduanya saling memandang, tetapi tidak berani mengatakan sepatah kata. "Karena kamu tidak berani mengatakannya, maka aku akan mengatakannya untukmu. Kamu membocorkan rahasia Liga Penyegelan Iblisku. Kamu takut dihukum ketika kamu kembali, jadi kamu tidak mematuhi perintahku, kan?" Thomas Zuo bertanya. "Itu adalah ide dari pemimpin untuk menyelamatkan nyawanya. Jinsa dan Musa lah yang membocorkan rahasianya, jadi kami berpikir untuk membunuh semua orang yang mengetahui rahasianya dan kemudian kembali untuk melapor." Suisa bersujud seperti bawang putih.
Apakah kamu tahu apa konsekuensinya jika rahasia Liga Penyegelan Iblisku terungkap? Untungnya, Liga Penyegelan Iblisku telah menggunakan slogan membasmi iblis dan mempertahankan kebenaran selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang meragukannya. Bahkan jika beberapa orang memberitahukan rahasia sebenarnya, tidak ada yang akan mempercayainya. Jika tidak, itu akan menjadi pukulan kejam bagi Liga Penyegelan Iblisku. Setelah Thomas Zuo selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan dua kabut hitam langsung menyelimuti Suisa dan Duku Isa. Ah! Kedua orang itu menjerit kesakitan. Namun segera, di bawah erosi kabut hitam, kedua orang itu berubah menjadi genangan darah, dan kemudian dengan cepat menembus ke dalam tanah. Dan para pembudidaya iblis yang tinggal di bawah tanah di aula utama benar-benar menggunakan darah ini untuk berlatih. Pemimpin, apa yang harus kita lakukan terhadap Dev? Pria parubaya itu bertanya. Beritahu semua cabang untuk membunuh Dev. Siapapun yang bertemu Dev, bunuh dia. Selain itu, biarkan para penggarap iblis dari istana tanpa jiwa melacak Dev. Orang-orang ini telah bertahan begitu lama di bawah perlindungan Liga Penyegel Iblis kamu. Saatnya mereka membayar kebaikan kita. Thomas Zuo memerintahkan pria parubaya itu. Oke, aku akan segera memberitahu perintah Anda. Kata pria parubaya itu, hendak mundur. Tapi Thomas Zuo berteriak, tunggu sebentar. Pemimpin, apakah Anda punya instruksi lain? Pria parubaya itu bertanya. Pembudidaya iblis telah merajalela di Gunung Iblis Surgawi baru-baru ini, dan saya juga mendengar bahwa ada medan perang yang baru ditemukan antara para dewa dan iblis di Gunung Iblis Surgawi. Pasti ada banyak harta karun. Banyak biksu dan beberapa orang tua dari ras binatang buas bergegas ke Gunung Iblis Surgawi, jadi saya ingin Anda membawa Tyrell ke Gunung Iblis Surgawi untuk berlatih. Thomas Zuo berkata kepada pria parubaya itu. Pria parubaya itu sedikit mengernyit, lalu berkata, Pemimpin, jalan menuju Gunung Iblis Surgawi jauh sekali, dan situasinya sangat rumit. Jika Anda meminta tuan muda tertua untuk mengikuti, saya khawatir sesuatu akan terjadi. Apa yang kamu takutkan? Andalkan saja nama Liga Penyegelan Iblis kita. Dengan reputasi Liga Penyegelan Iblis kita, tidak ada yang berani melakukan apapun terhadap Anda. Selain itu, saya meminta Anda pergi ke Gunung Iblis untuk menangkap beberapa pembudidaya iblis. Selama Anda tidak memperebutkan harta apapun, kamu akan baik-baik saja. Setelah Thomas Zuo selesai berbicara, dia berkata dengan lembut. Teriak Tyrell, keluar. Segera, seorang pria muda mengenakan gaun putih keluar, dan kemudian dia membungkuk sedikit ke arah pria parubaya itu dan berkata, Penatuacu. Melihat ini, pria parubaya itu hanya bisa berkata tanpa daya, karena pemimpin telah memutuskan, lalu aku akan mengatur semuanya. Kami akan membawa putra tertua dan berangkat. Bagus. Thomas Zuo melambaikan tangannya. Keluarga Ning di wilayah utara. Charson sedang mengemasi barang-barangnya dan mengatur urusan keluarga dengan detail. Leluhur, semuanya sudah diatur, tapi saya tetap tidak menyarankan pergi ke Gunung Iblis Surgawi. Karena jaraknya terlalu jauh, dan banyak biksu juga yang tahu tentang penemuan medan perang baru antara dewa dan iblis di Gunung Iblis Surgawi, dan mereka semua bergegas ke sana. Kamu belum pulih sepenuhnya. Dengan kekuatan keluarga Ning kita mungkin tidak akan mendapat banyak manfaat jika terburu-buru. Charson berkata kepada Zeke. Dan Zeke, dia sudah lama tidak berpindah-pindah sejak dia datang ke surga dan dunia manusia dan merasuki tubuh leluhur keluarga Ning. Dia telah memulihkan kekuatan leluhur keluarga Ning, tetapi hanya mengandalkan sumber daya dari keluarga Ning. Zeke tahu bahwa dia tidak akan dapat kembali ke kondisi puncaknya di tahun monyet. Jadi dia berencana untuk jalan-jalan keluar dan mengenal dunia surga dan manusia. Ambisi Zeke tidak berkurang hanya karena dia tiba di dunia surga dan manusia. Terutama kebenciannya pada Dev, dia ingin mencari tahu tentang Dev. Zeke belum mengetahuinya, tapi Charson sangat akrab dengan Dev, dan mereka bahkan bertarung berdampingan. Saya meminta Anda untuk pergi ke Gunung Iblis Surgawi bersama saya, bukan untuk mendiskusikannya dengan Anda, apakah Anda mengerti? Zeke berkata dengan dingin. Selama ini di keluarga Ning, Zeke sudah diakui identitasnya, jadi seluruh keluarga Ning harus mematuhi perintahnya. Ketika Charson mendengar ini, dia sangat ketakutan sehingga dia tidak berani berbicara lagi. Dia hanya bisa memilih beberapa murid keluarga Ning untuk menemaninya, menjaga leluhur keluarga dalam perjalanan. Charson tahu betul bahwa keluarga Ning bahkan bukanlah keluarga besar di wilayah utara. Terlebih lagi, mereka pergi ke Gunung Iblis Surgawi di wilayah selatan, dan ada benua tengah di antaranya. Jika mereka pergi ke Gunung Iblis Surgawi,
dengan kekuatan mereka, mereka mungkin mengambilnya dari belakang. Namun, Zeke bersikeras untuk pergi, dan Carson tidak berani untuk tidak patuh, dan hanya bisa melayaninya dengan hati-hati. Apakah keluarga Ning dapat berkembang di masa depan bergantung pada leluhur ini? Sekte Kuali Giok. Setelah membunuh Zarko, Sekte Kuali Giok kembali normal. Dev sedang menunggu Helena kembali. Jika Helena benar-benar membawa Kaisar Iblis dan Raja Binatang dari klan binatang buas lainnya, mungkin akan ada perselisihan. Tidak ada yang mengira kota Raja Mingli akan binasa begitu cepat. Sekarang Yihe bertanggung jawab atas dua kota sendirian, kota kekaisaran lainnya pasti akan iri, dan mungkin mereka akan memanfaatkan Yihe. Jadi Dev harus menunggu dan melihat. Jika Kaisar Iblis dan Raja Binatang lainnya benar-benar ingin mengambil tindakan, Dev dan Yihe tidak perlu takut. Jika itu hanya Yihe sendiri, itu pasti bukan lawan dari mereka. Tuan Chen, Kaisar Iblis Yihe ada di sini. Hengqi masuk ke kamar Dev dan berkata. Ketika Dev mendengar bahwa Yihe akan datang, dia tahu bahwa Helena pasti kembali, jadi dia buru-buru mengikuti Hengqi ke aula utama Sekte Kuali Giok. Dev melihat Yihe dan Helena mengobrol dengan Ruby. Master, melihat Dev, Helena buru-buru menyapanya. Helena, apakah bala bantuan sudah tiba? Dev bertanya. Helena menggelengkan kepalanya, tak satu pun dari orang-orang dari klan binatang buas itu ada di rumah. Mereka sepertinya pergi ke Gunung Iblis Surgawi. Sepanjang jalan, saya melihat banyak orang bergegas menuju Gunung Iblis Surgawi. Tampaknya medan perang baru para dewa dan iblis telah ditemukan di Gunung Iblis. Belum pernah ada orang yang menginjakkan kaki sebelumnya. Pasti ada banyak harta karun di dalamnya. Gunung Iblis Surgawi, medan perang para dewa dan iblis yang baru. Mata Dev berbinar ke atas. Penatua hantu Gunung Iblis Surgawi berada di Gunung Iblis Surgawi, dan Dustin dan Lilian di Lembah Iblis Darah, itu tidak jauh dari Gunung Iblis Surgawi. Dev berencana pergi ke Gunung Iblis Surgawi, tetapi dia tidak menyangka di Gunung Iblis Surgawi akan tercipta medan perang baru antara dewa dan iblis. Memikirkan energi naga yang dia dapatkan di Lautan Tinta dan apa yang dia ketahui tentang pertempuran antara dewa dan iblis, Dev sangat bersemangat. Mungkin kali ini di medan perang para dewa dan iblis, dia mungkin akan melakukan beberapa petualangan. Tuan Chen, Gunung Iblis Surgawi berada di wilayah selatan, jaraknya ratusan ribu mil, itu terlalu jauh. Jaraknya terlalu jauh, dan kita harus melintasi benua tengah dalam perjalanan, yang pasti sangat berbahaya. Yihe melihat ekspresi Dev dan tahu bahwa Dev pasti berpikir untuk pergi ke Gunung Iblis Surgawi. Tidak masalah meskipun jaraknya jauh. Kita memiliki pesawat. Bagaimanapun, saya berencana untuk pergi ke Gunung Iblis Surgawi, kata Dev. Tuan, apakah Anda benar-benar berencana pergi ke Gunung Iblis Surgawi? Helena bertanya. Tentu saja, bahkan jika Anda tidak membawa berita ini, saya mungkin tetap pergi ke Gunung Iblis Surgawi setelah beberapa waktu, tetapi sekarang, saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan ingin segera berangkat. Dev tampak bersemangat dan berkata dengan penuh semangat. Tuan Chen, meskipun ada pesawat, akan sulit mencapai Gunung Iblis Surgawi dari sini dalam waktu kurang dari setengah bulan. Petik 2. Yihe berkata, perjalanannya tidak terlalu besar. Anda dapat menggunakan formasi teleportasi. Jarak yang begitu jauh juga cocok untuk menggunakan formasi teleportasi. Hanya saja biayanya membutuhkan lebih banyak koin roh, kata Helena. Merupakan ide yang bagus untuk membangun formasi teleportasi. Sekarang tidak ada masalah yang terjadi di kota Kekaisaran Iblis dan Sekte Kuali Giok. Tanpa basa-basi lagi, saya akan berangkat sekarang, kata Dev dan meminta Hengqi memanggil Queenie dan Juliet. Dia ingin meninggalkan Sekte Kuali Giok, tapi dia tidak bisa membawa mereka bersamanya. Bagaimanapun, kekuatan mereka masih terlalu rendah dan mereka perlu sesegera mungkin untuk meningkatkan kekuatan. Paling aman bagi mereka untuk tinggal di Sekte Kuali Giok atau kota Kekaisaran Iblis. Master, tidak apa-apa jika Anda tidak membiarkan orang lain mengikuti Anda, tapi mengapa Anda tidak membiarkan saya mengikuti Anda? Saya sangat akrab dengan dunia surga dan manusia. Bukanlah Anda memerlukan panduan. Helena cemberut dan menatap Dev dengan sedih dan berkata. Melihat Helena seperti itu, Dev berpikir bahwa dia benar-benar membutuhkan panduan. Meskipun Yulian juga akrab dengan surga dan dunia manusia, dia hanya akrab dengan wilayah utara. Ini adalah benua bagian yang lain, dan Yulian mungkin tidak akan akrab jika dia meninggalkan wilayah utara. Oke, kamu ikut saja. Yang lain akan tinggal di Sekte Kuali Giok untuk berlatih.
Ketika mereka cukup kuat, mereka bisa melakukan perjalanan ke ujung dunia dengan kita bersama-sama, Dave mengangguk dan berkata. Bersambung.